Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Kenia Febiola. Perkenalkan, nama saya Salsabila Narifah. Kami akan menceritakan tentang pocong wedon. Jadi di suatu desa tuh ada pasangan suami istri. Nah, istrinya itu tuh istrinya tuh sebentar lagi lahiran. Nah, pas anaknya lahiran itu, salah satu bapak-bapak di desa itu tuh bilang kayak anak ini tuh terkutuk, ini bakal jadi pertanda buruk. Suaminya yang dengar itu bingung, kayak nanya gitu akhirnya, lah maksud bapak apa ya? Emang anak saya kenapa? Terus belum sempat meredakan rasa bingung sang istri itu tiba-tiba batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya gitu. Nah, suaminya makin kaget dan minta bidannya buat nolongin istrinya. Pendarahannya terlalu banyak, saya nggak bisa bantu banyak, maaf, ucap si bidan itu. Si bidan itu akhirnya pergi bersama bapak yang tadi. Nah, si suami akhirnya cuma bisa gendong si anaknya ini dan cuma bisa ngusap darah yang keluar dari mulut istrinya. Gak lama, istrinya bangun dan ngucap gini ke suaminya, tolong jaga putri kita dan beri dia nama Wulan ya mas. Dan gak lama, sang istri mengembuskan nafas terakhirnya akibat pendarahan yang banyak. Sang suami merasa syok dan sangat terpukul karena kehilangan istrinya. Terus, 8 tahun berlalu, Wulan tumbuh jadi anak yang aktif. Wulan tuh mau main bareng teman-temannya. Teman-temannya awalnya karena tubuhnya yang tinggi, anak-anak lain gak mau main sama dia dan ngejek dia gitu. Wulan yang sedih akhirnya mutusin buat pulang ke rumah. Dengan perasaan sedih sampai dia pulang ke rumah, dia ditanya sama ayahnya, kenapa kok murung? Si Wulan ini jawab, gak ada yang mau main sama aku, semua takut sama aku karena takut ketularan penyakit aku. Terus mereka juga bilang kalau aku yang nyebabin kematian ibu. Nah, si Wulan ini pengen pergi ke warung tadi kan, habis dikasih uang jajan sama ayahnya tuh. Pas sampai di warung, dia nggak dibolehin beli di warung itu. Wulan diusir dan dikatain anak cacat sama pemilik warung itu. Ayah Wulan yang kebetulan lewat akhirnya membela anaknya yang kayak bilang, kenapa anak saya diomelin dan diusir gini-gini gitu-gitu. Ibu ini kayak cuman pokoknya kekeh gak mau Wulan jajan di warung dia. Wulan yang ketakutan akhirnya mengajak ayahnya untuk pulang aja daripada lanjut berdebat dengan pemilik warungnya. Nih, sampai bertahun-tahun berlalu, Wulan tumbuh jadi anak yang fisiknya sangat tinggi dan kurus banget. Sampai suatu saat para warga yang udah cukup emosi akhirnya memilih untuk mendatangi rumah Wulan dan ayahnya. Mendorong ayah Wulan, terus ngebawa si Wulan ini ke atas gunung gitu. Terus tangan dan kakinya tuh diikat. Wulan terus memberontak, tapi salah satu warga tuh kayak bilang patahin aja kakinya sama tangannya biar diem. Wulan itu ditinggal di sana untuk dijadikan tumbal. Ternyata yang buat desa itu gagal panen tuh salah satu warga yang egois gitu. Warga udah bawain sesajen buat ritual dan dikasih ke bapak itu. Setelah ritual dimulai, Wulan ditikam dengan cepat oleh bapak itu. Bapak itu akhirnya nyuruh buat warga pulang aja. Gak lama bapak Wulan datang buat nolongin Wulan, tapi Wulan gak bernafas. Setelah kejadian itu ada cerita dari mulut ke mulut warga kalau setiap malam itu mereka ketemu sama sosok kayak pocong tapi tinggi banget. Bahkan tingginya lebih daripada pocong normal. Nah, sekian dari cerita pocong wedon ini. Terima kasih, salam horor.